Semoga bagi saya sangat Axel, dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Honda BR-V. Ya, jadi Honda BR-V ini baru saja meluncur pertama kali di dunia pada tanggal 21 September 2021 jam 4 sore kemarin. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai eksterior, interior, mesin, dan juga beberapa informasi lainnya. Ya, sebelumnya saya sudah buat videonya, tapi karena ada masalah dari audionya, jadi saya harus upload ulang dan saya buat ulang lagi. Oke, kita langsung masuk saja ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah bentuk dari Honda BR-V facelift yang saat ini dijual di Indonesia. Ya, bentuknya itu seperti kalau orang bilang, ya ini adalah sebuah Brio yang dipanjangkan jadi Mobilio, terus di SUV kan jadi sebuah BR-V. Ya, bentuknya memang rada membosankan karena memang sudah hampir 5 tahun loh. Sudah hampir 5 tahun Honda BR-V itu hadir di Indonesia. Dan mobilnya juga ada di beberapa negara seperti Malaysia, India, Thailand. Tapi contohnya kayak India itu sudah mengakhiri BR-V ya. Mereka udah nggak jualan lagi. Di Malaysia masih ada. Kalau di Thailand saya kurang tahu ada atau enggak. Mungkin bisa tulis di kolom komentar masih ada atau enggak. Nah, ini adalah bentuk dari Honda BR-V yang baru. Jadi bentuknya itu dari segala sisi berbeda total dibandingkan BR-V generasi sebelumnya. Jadi bentuknya jauh lebih kekar, lebih muskular. Ini menurut saya Honda memberikan gebrakan besar terhadap BR-V. Nah, ini adalah bagian eksterior dari Honda BR-V. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada beberapa detail ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa cladding plastik ya, warna hitam dilengkapi dengan aksen warna silver yang ada di bagian bawah sini. Kemudian dia juga ada cladding plastik ya, warna hitam di bagian fog lamp sini. Dan di bagian sini ada skid warna silver. Nah, untuk grillnya juga dia udah pakai grill kekinian yang dinamakan Honda Solid Wing Face ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai lampu. Ya, untuk lampu di sini Honda menggunakan lampu LED multi reflektor ya. Jadi di sini dia multi reflektor LED lampunya seperti Honda lainnya kayak City Hatchback, Honda Jazz, HR-V, CR-V, Civic. Itu juga pakai lampu-lampu kayak gini. Honda City juga ya, Honda City yang sekarang dijual ya maksudnya. Nah, tapi memang untuk lampu seinnya memang di sini dia masih halogen. Ya, wajar karena memang yang LED itu di HR-V ya, HR-V yang tipe 1500 SE itu yang udah pakai LED. Kalau yang kayak City Hatchback, Jazz, City, kemudian BR-V ini dia juga tetap masih biasa lampunya ya. Nah, untuk lampu kecil, lampu besar dia udah dipastikan LED ya, udah dipastikan LED. Nah, kemudian untuk lampu jauh juga sudah LED. Nah, yang kita belum lihat adalah kehadiran DRL. Nah, ini kita harus pastikan unitnya di Dreams Cafe. Di mana posisi DRL-nya? Kalau dugaan saya ada di sini seharusnya. Tapi nanti kita akan pastikan aja di mana DRL itu berada. Nah, selanjutnya mengenai pelek. Ya, mungkin kalau ada yang lihat tadi peleknya tuh mungkin mirip-mirip sedikit sama beberapa line up Honda. Kalau menurut saya ini justru mirip banget sama BR-V facelift yang sekarang dijual di Indonesia. Bentuknya persis, two-tone polish. Tapi mungkin kelihatan kayak Jazz ya, ada ianya juga. Tapi kalau saya sih lebih melihat ini peleknya hampir sama persis kayak BR-V facelift ya. Kebiasaan Honda memang urusan pelek itu jarang ganti ya, kayak kecuali kayak CR-V facelift kemarin tuh ganti peleknya lumayan tuh. Cuman kalau kita ingat seperti Brio dari generasi 1 ke generasi 2 itu menggunakan model pelek yang sama dengan Brio RS generasi pertama. Jadi ya menurut saya sih nggak surprise juga memang karena Honda udah terbiasa melakukan ini. Nah, ngomong-ngomong pelek, nah ini ukurannya kita belum tahu. Jadi Honda belum memberitahukan ini pakai ukuran 16 inci atau 17 inci. Nah, ini kita belum tahu karena Honda belum memberikan informasi kepada kita ini pakai ukuran pelek berapa, panjangnya berapa, lebar berapa, tinggi berapa, itu belum diinfo. Yang kita udah ketahui itu adalah kita tahu soal mesin. Dia mesinnya itu pakai mesin 1500 cc ya, DHC iVTEC, dan dia juga udah pakai transmisi CVT dan manual ya. Ground clearance-nya 220 Nm. Nah, untuk informasi mengenai ukuran bannya ini nanti kita harus tahu dari
unitnya langsung yang ada di Dreams Cafe. Nah, ini adalah bagian belakang dari Honda BR-V. Jadi di bagian belakang ini kita bisa lihat dia lampunya itu LED ya di sini ya. Ini udah pasti LED lampunya, seperti City Hatchback ya kalau kata saya. Ini mirip City Hatchback. Untuk lampu sein dan lampu mundur itu harusnya halogen karena City Hatchback juga begitu ya. Nah, ini juga emblemnya. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi emblem ini dia lebih tegas dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya. Dia sekarang seperti Mazda kalau kata saya. Jadi kalau kita tahu kan Mazda itu kan emblemnya kan sekarang dia tegas-tegas semua ya, nggak pakai tulisan yang dimiringkan. Nah, Honda juga ikut seperti itu ternyata. Jadi ternyata Honda juga nggak mau kalah kalau kata saya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada emblem tulisan Prestige yang menandakan kalau ini adalah tipe tertinggi alias tipe Prestige. Nah, ini kalau kita mau lihat lebih dekat ya dari BR-V. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bentuk detail belakangnya secara keseluruhan. Nah, ini kalau kita lihat itu dia di atas ini ada tailgate spoiler yang ini dia terintegrasi ya. Kemudian di sini juga ada, ntar saya ganti dulu ya. Nah, ini saya ganti jadi warna oranye biar kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada shark fin antena. Dan di sini dia juga ada roof rail. Nah, ini ada roof rail. Nah, ini kita belum tahu roof rail ini bisa dipakai buat ngangkut atau enggak. Nanti kita harus tahu informasinya secara pasti di Dreams Cafe ya soal unitnya itu. Nah, di bagian bawah sini kita juga bisa lihat ada 4 titik sensor parkir ya. Ini kita bisa lihat nih, saya lingkarin. Nah, ini ada 3 dan satu lagi, ada 4. Jadi ada 4 titik sensor parkir dan dia dilengkapi dengan reflektor belakang. Dan di sini ada reflektor belakang lagi. Nah, di sini dia ada skid plastik warna silver ya. Ini diffuser ya kalau kata saya. Ya, memang bentuknya dia berbeda jauh ya. Oh ya, dan juga dia nggak ada emblem iVTEC. Karena memang di tahun 2021 ini hampir semua line up Honda yang iVTEC itu dia nggak punya emblem. Jadi kita nggak bisa tahu. Ya, kalau kita mau tahu itu turbo atau iVTEC ya mungkin kita lihat dari emblemnya. Kalau dia nggak ada emblemnya itu udah biasanya VTEC. Kalau VTEC turbo itu akan tetap dapat emblemnya. Nah, bagasi. Ya, ini bagasinya menurut saya ya ini sepertinya sudah rata lantai kalau menurut saya. Cukup lega bagasinya, menurut saya cukup lega dan tinggi. Karena kita lihat di sini ada tanaman nih. Kalau kita lihat ini tanaman juga lumayan tinggi kalau menurut saya. Kapasitas bagasinya pasti akan meningkat cukup banyak. Nah, apakah dia lebih luas dari Expander atau dari R3 atau dari Rush? Menurut saya ada ianya, pasti ya, pasti luas pasti. Cuman apakah dia bisa mengalahkan mungkin seperti Expander yang bisa full rata lantai? Nah, itu kita harus tunggu. Dia lebih luas dari Rush, kita juga harus tunggu ya informasi lanjutannya dengan melihat unitnya di Dreams Cafe. Nah, ground clearance. Nah, Honda memberitahukan bahwa ground clearance ini ada kenaikan. Jadi dia pakai ground clearance yang sekarang itu adalah 220 mm. Cuma beda 5 mm sama Toyota Rush ya. Jadi mungkin Honda nggak mau terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi kan nanti efeknya adalah limbung. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih ada door handle chrome. Ya, chrome dilengkapi dengan akses smart key. Nah, mesin. Nah, untuk mesin Honda menggunakan mesin yang sama dengan mesin City Hatchback yang baru aja meluncur di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Jadi dia pakai mesin 1500 cc, DOHC bukan SOHC lagi. iVTEC. Jadi dia pakai mesin 1500 cc. Nah, untuk tenaganya dia pakai dia 121 PS ya, dengan torsi sebesar 141 Newton meter ya. Jadi lumayan besar tenaganya untuk di kelasnya. Torsinya juga lumayan besar, 141 Newton meter. Dengan dua jenis transmisi yaitu adalah CVT dan manual. Nah, cuma untuk manualnya ini kita belum tahu pakai yang 6 speed atau enggak. Tapi kalau mesinnya sama, harusnya dia pakai 6 speed. Nah, kemudian dia punya satu fitur yang cukup menarik, yaitu remote engine start. Ya, jadi fitur ini tuh adalah fitur yang dimiliki oleh City Hatchback. Jadi, sekarang turun ke BR-V. Nah, fungsinya ini kita bisa manasin mobil plus AC-nya langsung ya buat ngedinginin. Supaya pas kita masuk itu AC-nya mobil udah kondisi dingin. Jadi misalnya kita lagi parkir di tempat yang panas. Nah, jadi kita bisa langsung nyalain mobilnya dulu plus AC-nya sebelum kita nyampe ke mobil.
Dan begitu kita udah nyampe mobil, kita tinggal nyalain mesin, kita tinggal jalan dan AC udah dalam kondisi dingin. Nah, speedometer. Nah, speedometer ini juga jauh lebih menarik daripada city hatchback sekalipun. Karena meskipun desainnya biasa aja, tapi menurut saya kehadiran full TFT MID dari Honda BR-V ini sangatlah menarik. Jadi dia udah full TFT di bagian sini, ya. Dan di sini dia dilengkapi dengan tachometer, ini masih analog, dan speedometer yang ini sampai 180 km per jam. JDM banget ya kalau kata saya. Nah, ini cukup menarik karena dia lebih bagus dari city hatchback. Karena kalau city hatchback itu kita tahu dia cuman desainnya itu dia cuman monokrom aja. Ya agak sayang. Nah, di kelasnya yang pakai TFT MID itu ada di Expander. Ya, Expander pakai full TFT. Kalau sama XL7 atau R3 itu dia juga dapat. R3 bukan, XL7 yang dapat ya setahu saya. XL7 itu sudah full color. Kalau R3 itu masih monokrom setahu saya. Nah, kalau RAS itu masih monokrom karena RAS itu dia cuman warna hijaunya doang yang pakai warna. Jadi seolah-olah tuh color MID padahal masih monokrom. Nah, untuk interior, nah ini interiornya menurut saya juga cukup saya suka karena Honda tidak cuman menempelkan interior Honda Amaze ke mobil ini. Jadi ada sejumlah sentuhan yang dilakukan oleh Honda. Yang pertama adalah mereka menambahkan ini ada lapisan soft touch ya di bagian sini. Ini kalau kita lihat nih ada lapisan soft touch dilengkapi dengan aksen silver ya di sini. Nah ini aksen silvernya juga cukup baik. Dan ini dia bentuk AC-nya ya pasti banyak yang ingat ini bentuk AC-nya tuh mirip CR-V. Nah ini bentuk AC-nya tuh seperti ini, trapesium kayak gini bentuknya. Dan untuk door trim, nah ini door trimnya yang saya suka, dia door trimnya ini nggak terlalu ini ya istilahnya saya suka desainnya, jadi dia lebih mewah dibandingkan di generasi sebelumnya. Dilengkapi dengan aksen warna silver di bagian sini di kanan, dan dilengkapi juga dengan door trim yang ini warna hitam seperti ini. Lebih baik ya dibandingkan BR-V generasi pertama. Dan untuk handbrake dia masih pakai handbrake biasa, belum dilengkapi dengan auto hold. Untuk jok, nah ini joknya juga sudah membaik karena joknya dia terlihat lebih suportif dibandingkan dengan generasi pertama. Semoga saja begitu. Kita harus lihat unitnya soalnya di Dreams Cafe. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bagian dashboard tengah. Nah, ini adalah bentuk dashboard dekatnya ya. Jadi di sini tuh dia ada bentuk AC yang trapezoid seperti ini ya. Head unit, nah head unit dia pakai head unit OM yang mirip-mirip fiturnya sama city hatchback. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto plus line watch. Yang akan saya jelaskan itu fiturnya apaan. Nah untuk AC, nah AC ini dia pakai single zone auto climate control. Di sini ada untuk pengaturan kipas dan di sini untuk ngatur suhu AC. Nah dia dilengkapi dengan dua buah. Dia dilengkapi juga dengan dua buah ini ya. Sebentar saya ganti dulu warnanya. Nah dia juga dilengkapi dengan dua buah pengaturan arah semburan yang ya cuma ada dua, atas dan atas bawah. Max Cool, AC, Auto AC, dan pengaturan untuk nyala dan matiin AC. Ya, ada yang berkurang. Yang pertama adalah BR-V udah nggak pakai open close air mode knob seperti di generasi pertama. Nggak ada tombolnya sama sekali. Tuasnya juga nggak ada. Yang kedua adalah mobil ini nggak punya front and rear defogger sama sekali karena di sini tombolnya ini absen. Nah, ini tombolnya nggak ada di sini. Jadi kemungkinan besar mobil ini nggak pakai defogger sama sekali. Karena memang benar itu terjadi, artinya dia menyusul Kia Sonet dan Toyota Race yang nggak punya defogger sama sekali di range harga tersebut. Ya, saya agak menyayangkan sejujurnya. Kenapa mereka menyunat fitur itu? Minimal harusnya kalau nggak ngasih rear defogger, minimal ngasih front defogger. Karena Expander aja sekarang awalnya nggak ada rear defogger, tapi sekarang udah ditambahin rear defogger, jadi sudah lengkap gitu. Tapi kenapa malah justru beberapa pabrikan ini melakukan kebalikannya? Padahal front defogger itu cukup dibutuhkan terutama di musim hujan kalau menurut saya ya. Rear defogger sebenarnya juga begitu, tapi biasanya lebih kepake frontnya daripada rearnya. Nah, bentuk setirnya. Nah, bentuk setirnya ini memang mirip-mirip dengan CR-V Civic yang sekarang, cuma beda tengahnya aja. Nah, untuk pengaturan audio, nah ini udah lengkap. Di sini ada pengaturan audio, Bluetooth teleponi, dilengkapi juga dengan voice command di bagian sini. Nah, itu voice command artinya kita bisa pakai Google Assistant dan Siri. Nah, untuk di bagian sebelah kanan, nah di sini kita bisa lihat ada untuk pengaturan MID. Dilengkapi juga dengan cruise control yang udah adaptif.
Nah, kemudian di sini juga ada line watch ya, tombolnya dari sini. Untuk lampu dia udah auto ya, untuk lampunya udah auto, tapi wiper memang belum auto. Nah, ini adalah bentuk MID kalau udah lagi dipakai. Nah, ini dia full color ya, karena di sini juga dia warnanya warna oranye seperti ini kalau kita lihat. Nah, dia warna orange seperti ini nih. Orange seperti ini dia warnanya ya. Dan ini adalah tangki dan odometer ada di sini. Nah, ruang kakinya. Nah, ini ruang kakinya juga lumayan lega menurut saya nih kalau kita lihat nih. Oh, lega ya ruang kakinya. Dan dilengkapi juga dengan back pocket dan dilengkapi juga dengan ini ya, dia juga dilengkapi dengan konsol box di bagian sini. Nah, start stop juga tetap ada dan ini pakai mode baru, dia yang udah model berpendar ya. Jadi kalau putih itu dia kalau putih kedip-kedip itu biasanya dia mati. Kalau dia putih solid dia ACC on. Kalau merah dia start. Transmisi. Nah, tadi udah saya bilang dia CVT dan juga di sini dia ada aksen warna silver ya. Nih ada aksen silver. Nah, untuk mode transmisi di sini dia ada mode S. Dia ada mode sport, tapi memang dia nggak punya pedal shift seperti city hatchback. Tapi dia ada mode L alias low gear-nya. Nah, untuk head unit tadi sudah saya bilang dia ada Apple CarPlay dan Android Auto walaupun dia masih pakai kabel. Masih lebih baik ya menurut saya. Lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali. Nah, untuk ini adalah bentuk keseluruhan dari interiornya. Nah, ini kalau kita lihat nih ada spion day and night view. Nah, untuk seatbelt ini udah lengkap sampai baris ketiga nih. Tapi modelnya dari atas ya. Nah, untuk seatbelt kemungkinan besar ini masih ini masih fix ya, belum pakai head adjuster. Tapi untuk pastinya kita harus tunggu sampai unitnya ada di Dream Cafe. Nah, ini tadi saya bilang Honda Line Watch. Jadi ini adalah fitur yang dimiliki oleh Honda ini untuk membantu kita saat kita berkendara pada saat kita lagi berkendara ya. Nah, jadi fungsi kamera ini dia akan membantu kita ketika kita mau belok kiri. Jadi misalnya kita mau lihat ada motor nggak, ada mobil nggak, atau ada selokan atau ada kayak lubang. Nah, itu kita bisa tahu pada saat kita lagi berbelok kiri. Nah, ini fitur ini akan aktif ketika kita aktifkan lampu sen ke kiri atau kita pencet tombol Line Watch yang ada di bagian sebelah kanan tadi. Nah, nanti dia akan memberikan gambar ke head unit seperti ini dengan dilengkapi dengan ini seperti jarak ya, kalau kata saya ini ada jaraknya nanti di sini. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur keselamatan. Nah, untuk fitur-fitur keselamatan yang udah pasti diinformasikan itu ada 6 airbag, itu udah dipastikan ada. Kemudian untuk ABS, VSC, High Start Assist, nah ini harusnya udah ada, tapi memang Honda belum memberitahukan secara pasti ya. Tapi biasanya udah ada nih. Cuman kita belum tahu apakah kayak fitur 6 airbag itu tersedia untuk semua tipe atau cuman tipe tertentu aja. Misalnya cuman tipe Prestige dan Prestige Honda Sensing. Ya, tapi harapan saya semoga semua tipe udah kebagian karena si RV aja semua tipe udah 6 airbag. Baik yang 2000 cc, 1500 cc turbo ataupun yang Prestige itu udah full 6 airbag ya, kayak yang pertama kali keluar. Nah, sekarang kita akan membahas Honda Sensing. Ya. Jadi akhirnya Honda memasukkan fitur Honda Sensing ke mobil Honda termurah di Indonesia. Jadi BRV ini jadi mobil Honda termurah di Indonesia yang pakai fitur Honda Sensing karena awalnya tuh cuman CR-V, sekarang masuk ke Honda BRV. Yang pertama, dia punya fitur namanya adalah Road Departure Mitigation. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan, terus kita ternyata tiba-tiba kita nyelonong ke kiri, nah dia akan kasih yang pertama adalah peringatan berupa MID. Kalau kita misalnya nggak gubris, dia bisa kasih getaran dengan langsung melakukan koreksi ke jalur yang benar supaya kita nggak keluar jalur. Nah, yang kedua, dia punya fitur namanya adalah Adaptive Cruise Control. Nah, jadi fungsi dari Adaptive Cruise Control ini adalah gimana kita bisa pakai cruise control tapi sambil jaga jarak. Dan juga dia bisa menambahkan atau menurunkan kecepatannya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita setting itu 80 dan ternyata di depan ada mobil. Nah, kalau mobil itu kecepatannya dia misalnya nggak kenceng, nah itu dia akan turun di bawah 80 pastinya. Tapi kalau jalannya kosong,
misalnya dia udah maju, nah secara otomatis dia akan langsung naik sampai kecepatan yang ditentukan. Nah, sepaket dengan ACC, dia juga dapat yang namanya LKAS alias Lane Keeping Assist System. Jadi fitur ini akan membantu kita untuk tetap berkendara di jalan lurus. Jadi LKAS, ACC itu juga sepaket dengan yang namanya RDM alias Road Departure Mitigation. Nah, artinya dengan adanya LKAS, artinya mobil ini bisa semi otonomus. Dia bisa hampir nyetir sendiri. Karena dia bisa baca marka jalan yang ada di depan kita. Ya, walaupun tidak semuanya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, ternyata di depan ada tikungan tajam, dia akan otomatis minta kita untuk tetap pegang setirnya dan kita kendaliin seperti biasa. Kemudian, dia juga punya fitur namanya Auto High Beam. Nah, Auto High Beam ini fungsinya adalah untuk membantu kita saat kita lagi berkendara di malam hari, kita nyalain lampu besar, ternyata di depan ada mobil. Nah, jadi dia bisa matiin high beam-nya supaya pengendara yang dari arah berlawanan ini dia enggak kena silau dari lampu kita. Dia akan matiin dulu sementara. Nah, ketika sudah kosong, jalannya udah kosong, di sininya gak ada mobil, nah artinya kita auto high beam-nya otomatis nyala. Nah, syarat auto high beam ini berjalan, dia harus di kecepatan di atas 30 km per jam dan lampu harus dalam posisi auto. Jadi kalau ini udah dijalankan, dia otomatis jalan. Nah, cuma kita belum tahu apakah fitur ini bisa dimatikan dengan tombol atau cuman putar lampu aja. Karena biasanya auto high beam kayak gini tuh biasanya kan diaktifkan dan nonaktifkan tuh dari tombol ya. Cuman ini juga lumayan unik kalau dia ngaktifinnya tuh dari lampu auto. Nanti kita harus cari tahu lebih dalam. Kemudian dia punya fitur namanya CMBS, Collision Mitigation Braking System. Jadi dia bisa memperingatkan kita kalau kita mau nabrak sama mobil depan. Nah ini, atau orang ya, ini pejalan kaki juga bisa. Nah ini yang pertama dia akan kasih MID dulu, dia akan kasih peringatan. Nah, kalau misalnya kita sampai nggak gubris, di depan itu ada mobil atau orang, sistem bisa langsung minta intervensi rem sendiri ya. Jadi dia akan ngerem sampai dia berhenti berserta dengan suaranya. Jadi ini fitur yang juga membantu kita ya, kalau misalnya kita lagi tiba-tiba nggak konsen, tapi tetap harus selalu berkonsentrasi di jalan. Dan fitur terakhir yang ada di Honda Sensing, LCDN, Loud Car Departure Notification. Nah ini nggak ada di CR-V Facelift ya, setahu saya nggak ada fitur ini. Koreksi aja kalau misalnya saya salah. Nah, jadi dia bisa memperingatkan kita kalau misalnya di depan itu mobil udah maju. Jadi kayak lampu merah nih misalnya nih, tiba-tiba udah hijau. Nah, dia bisa peringatan kita kalau udah lebih dari 3 meter, biasanya dia akan kasih peringatan dari ini MID-nya nanti secara langsung. Nah, dari 6 fitur ini mungkin ada yang kurang. Oke, saya sebutkan menurut saya kekurangannya yang nggak ada ya. Pertama, dia nggak punya blind spot monitoring. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu misalnya nih, di sini tuh ada motor atau mobil gitu. Nah, biasanya kan dari spion ini kan akan ngasih tahu nih dengan kedipan. Nah, ini nggak ada di BRV. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak punya fitur yang namanya Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau misalnya kita lagi mundur dan ternyata ada kendaraan di belakang, nah dia nggak bisa ngasih tahu ya ada apa di belakang tuh ada apa. Dan satu lagi dia nggak punya namanya fitur ultrasonic mist acceleration. Jadi kalau misalnya kita lagi parkir nih, misalnya kebetulan nih misalnya ini ada mobil ya di depannya, saya asumsikan di sini ada mobil. Terus tiba-tiba kita injek gas ya, kita injek gas yang dalam, ternyata di depan ada mobil. Nah sistem itu kan dia bisa mengkat supaya mobil ini tidak jadi maju ke sini. Jadi mobil itu nggak jadi maju ke depan. Jadi supaya mencegah potensi tabrakan. Nah, ya, tapi menurut saya sudah cukup dikasih fitur ini. Bahkan fitur adaptive cruise control dengan lane keeping assist saja udah sangat mencukupi, karena ini mobil pertama di Indonesia dengan harga semurah ini di bawah Almas ya. Karena kan yang terakhir pakai fitur AKS ini adalah Almas RS yang baru launching juga. Tapi turun lagi ke BRV. Nah, ini untuk konektivitas di sini dia ada power outlet 12 volt ya, power outlet 12 volt. Kemudian di sini juga ada USB untuk head unit dan ada untuk ngecas. Power outlet belakang juga akan disediakan ya. Ini cukup menarik menurut saya. Nah, untuk di baris kedua dapat power outlet atau dapat USB charging, kita harus cari tahu sampai unitnya ada di Dreams Cafe. Untuk bentuk desain AC double blower, nah kita juga belum tahu, tapi AC-nya yang pasti udah double blower karena ya kita tahu cuaca Indonesia kan panas, pasti pakai double blower lah. Kalau nggak ada double blower itu bukan MPV namanya. Nah, satu hal yang menarik, dia punya namanya sun visor dengan lampu. Ya, ini adalah fitur yang nggak dimiliki oleh
Honda CR-V dan Honda HR-V facelift sampai sekarang tuh nggak ada fitur ginian. Jadi menurut saya ini salah satu gebrakan yang baik. Kenapa dari HR-V facelift nggak dikeluarin gitu? Kenapa malah dikeluarinnya di BR-V? Tapi ya sudah menurut saya better late than never, right? Kalau menurut saya. Nah, dia punya satu fitur lagi namanya adalah walk away lock. Jadi fitur ini adalah fitur yang dimana kita tuh bisa keluar dari mobil. Jadi kita nggak perlu pegang, kita nggak perlu pencet kunci, kita nggak perlu pencet di tombol smart key. Kita tinggal tinggalin mobilnya aja. Dengan jarak biasanya itu sekitar 10 meter, nanti dia akan otomatis kunci mobilnya dengan memberikan lampu sein. Oh ya, untuk fog lamp, nah ini kemungkinan besar dia pakai fog lamp yang udah LED. Untuk interior dia full warna hitam ya, termasuk plafonnya. Ini cukup bagus kalau menurut saya. Nah, satu lagi, Honda memperkenalkan satu mobil yang diselubungi. Nah, ini ada yang menduga katanya adalah pengganti dari Mobilio, tapi katanya Honda Mobilio itu mau dihapus. Cuman kita belum tahu apakah ini pasti apa tidaknya, kita belum tahu. Tapi katanya akan setara BR-V. Nah, kalau kita lihat lebih detail, lampunya tuh bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk di sini dia ada roof rail. Nah, ini udah pasti mencirikan mobil SUV ya, ala-ala SUV. Nah, kita belum tahu apakah ada mobil sekelas CR-V yang baru, BR-V baru, maksudnya dengan model yang berbeda, atau ada line up lain, kita belum tahu. Nah, kita akan cari tahu infonya. Mungkin pada saat bias, memang Honda tidak memberitahukan secara pasti kapan, karena mereka cuma bilang see you at next excitement. Nah, mungkin next excitement di sini adalah Gias 2021, karena sekarang bulan September, jadi artinya Gias 2021 itu akan dihelat November, jadi which is 2 bulan lagi. Ya, kalau kasusnya nggak naik, kita berharap bulan Desember kita bisa datang lagi ke Gias dengan protokol kesehatan, karena sudah hampir 2 tahun ya kita nggak menikmati pameran. Terakhir IMS 2021 mungkin ada beberapa dari kalian itu datang ke sana ngeliatin mobilnya, walaupun memang nggak banyak lah. Nah, kita akan tunggu apakah Gias pasti akan digelar di bulan November. Nah, kita juga belum tahu informasi dari mobil ini itu mesinnya pakai apa, apakah dipakai mesin hybrid kah, atau mesin turbo, atau mesin listrik, kita juga belum tahu, karena seperti kita tahu kan mulai bulan depan pajak mobil itu akan mengalami kenaikan karena pemerintah akan menetapkan harga mobil itu pakai berdasarkan emisinya. Jadi semakin tinggi emisi sebuah mobil, otomatis harganya makin mahal. Makanya pemerintah akan meminta kita untuk pakai nantinya mobil listrik ke depannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai tipe dan harga. Nah, untuk harga ini saya buat harganya nih, yang saya dapatkan ini masih harga off the road ya. Ini adalah off the road. Jadi ini adalah harga base-nya. Jadi harga awalnya lah bahasanya. Jadi ini belum ditambah kayak seperti PPN, PPNBM, kemudian ada biaya TNKB dan beberapa hal-hal lainnya. Nah, nanti saya akan tunjukkan harga on the road-nya yang sekarang itu ada berapa sih harganya. Nah, oke, soal tipe. Honda sebenarnya membagi 3 tipe, yaitu adalah tipe S, tipe E, dan tipe Prestige. Nah, kemudian tipe S itu dibagi menjadi satu tipe yang hanya tersedia manual only. Tipe E itu ada manual dan CVT. Nah, sedangkan Prestige itu ada 2 tipe. Ada Prestige CVT doang, atau Honda Sensing dengan CVT. Nah, jadi total keseluruhan sebenarnya dia punya 5 tipe. Jadi ada tipe S manual, E manual, E CVT, dan Prestige CVT atau Prestige Honda Sensing CVT. Nah, harga. Untuk harga, saat ini BRV Prestige itu harganya ada 293 juta. Itu dengan harga PPNBM sebesar 100% ya sampai Desember 2021 kemarin. Ya, karena udah diperpanjang sama pemerintah. Nah, asumsi saya kalau dia harganya ini ada 293, kemungkinan besar harga BRV Prestige itu akan masuk di harga sekitar 310 ya sampai 320 juta. Mungkin ya, kita belum tahu karena ingat ada yang namanya potongan PPNBM. Bisa aja nanti harganya di bawah 300, kita belum tahu. Ini harga prediksi aja karena Expander Cross Rockford Fosgate Black Edition yang PPNBM juga itu harganya ada 312 juta, which is itu
lumayan mahal untuk sebuah mobil MPV ya. Gak kerasa sudah nembus 300 juta sekarang. Nah, untuk harga termurah itu ada di 251 jutaan. Nah, karena ganti model ya paling asumsi kita tambah aja 10 juta. Jadi artinya harganya sama dengan sekitar 261 juta. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kalau kita asumsikan harga BRV ini akan mulai start di 261 ya. Jadi 261 juta sampai 320 juta. Karena harga City Hatchback itu saya tadi coba saya bercoba untuk lihat itu harganya katanya harga non PPNBM-nya tuh sekarang itu udah 317 jutaan. Jadi mungkin harganya nggak akan jauh nanti sama BRV yang beda sedikit lah kemungkinan besar harga dari mobilnya. Oke, bicara soal warna. Ya, memang untuk warna dari Honda BRV ini ya memang Honda memang agak sedikit membosankan ya jujur untuk soal warna-warna mobil. Karena memang sekarang udah nggak ada warna-warna yang anti mainstream kayak contoh warna orange, hijau bunglon, merah itu udah nggak ada lagi di BRV ini. Di CR-V juga begitu karena Honda CR-V nggak punya sekarang nggak ada warna merah, hijau bunglon, kemudian warna biru seperti Dinas Kopri itu Dinas Kopri itu nggak ada lagi. Sekarang cuma ada 4 warna yaitu adalah putih, hitam, abu-abu dan warna silver. Ya putih, nah putih itu dibagi dua. Putih itu dibagi dua, ada putih yang opal dan putih yang taffeta seperti Mobilio. Nah untuk yang putih taffeta ini khusus untuk mobil BRV tipe S saja. Untuk premium opal white pearl ini khusus untuk tipe Prestige Honda Sensing, tipe Prestige dan tipe E. Ya. Nah ini kalau premium opal pearl ini mungkin seperti warna putih yang ada di ini ya. Seperti ada di warna white oxide pearl yang ada di Honda CR-V. Nah, oke. Buat kalian yang tertarik buat ngelihat mobil ini secara langsung, kalian bisa datang langsung ke Dreams Cafe di Senayan Park, Jakarta. Mulai hari ini ya, 22 September ya, jadi bisa datang sampai tanggal 3 Oktober 2021. Yang buat pengen lihat secara langsung. Nah, apakah mobil ini sudah diproduksi? Jawabannya belum. Jadi mobil ini statusnya masih uji tipe ya. Info yang saya dapatkan dia masih uji tipe. Karena itu berarti belum bisa diproduksi secara massal. Nah, rencananya produksi akan dimulai di bulan Desember 2021. Delivery itu di Januari 2022. Jadi informasi mengenai harga dan spesifikasi akhir itu nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut lagi oleh Honda. Mungkin bisa saja pada saat nanti GS 2021 mungkin sudah open inden. Tapi memang sampai saat ini Honda belum mengatakan sudah bisa pesan atau belum, itu belum ada. Tapi Honda sudah menyediakan form of interest. Jadi bagi pelanggan yang tertarik sama beli BRV ini mungkin bisa isi langsung form pemesanan di websitenya Honda. Nanti akan dihubungi kembali oleh tim marketingnya dari Honda mengenai informasi BRV. Tapi saya belum mendapatkan informasi resmi mobilnya ini udah bisa dipesan secara langsung atau belum. Tapi biasanya bisa mungkin naruh DP 5 juta tapi mungkin harga nggak mengikat karena memang harganya ini belum tahu. Terus harganya juga belum tahu, tapi untuk tipe, fitur segala macam sudah memang ketahuan. Oke, jadi sekian dulu untuk video dari first impression virtual Honda All New BRV 2022. Terima kasih sudah menonton.